Perkenalkan, nama saya Dondes Sianturi dengan NIM 2892350143, Prodi Manajemen, mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SEMM, di Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut saya akan mempresentasikan dari pertemuan ke-9, Manajemen Investasi dan Portofolio di Pasar Modal. A. Konsep dasar manajemen investasi. Menurut Huson, proyek investasi merupakan rencana untuk menginvestasikan sumber daya, baik proyek raksasa maupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. 1. Pengertian investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Abdul Halim, investasi memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Dalam berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Oleh karena itu, kesalahan berinvestasi akan menyebabkan investor dapat mengalami kerugian, bahkan kehilangan semua modalnya. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan yang mendatangkan keuntungan pada masa-masa yang akan datang. 2. Alasan berinvestasi. Alasan melakukan investasi adalah produktivitas seseorang yang terus mengalami penurunan. Tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Kebutuhan-kebutuhan yang cenderung meningkat. Dalam ilmu ekonomi, investasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian jenis-jenis barang modal, misalnya peralatan produksi dan mesin-mesin untuk membangun berbagai jenis perusahaan ataupun industri. 2. Pengeluaran untuk dapat membangun tempat tinggal, pabrik, dan bangunan kantor ataupun bangunan penunjang lainnya. 3. Peningkatan nilai dari persediaan barang-barang yang masih belum terjual. Adapun yang tergolong sebagai investasi menurut Sukirno tahun 2000 yang meliputi pengeluaran atau perbelanjaan, seperti yang pertama, pembelian berbagai jenis barang, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Pembelanjaan untuk pembangunan rumah, tempat tinggal, kantor, dan lainnya. 3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. 3. Tujuan dan alasan seseorang berinvestasi. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Secara lebih khusus, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir untuk mencari cara meningkatkan tarif hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tak beruntung pada masa yang akan datang. 2. Mengurangi tekanan inflasi. Melakukan investasi dalam milik perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. B. Jenis bentuk, tipe, dan investasi. 1. Jenis pembagian investasi. Menurut Delia Muth tahun 1909, investasi terbagi menjadi dua bagian. A. Induced investment atau investasi terpengaruh. Induced investment adalah investasi yang diadakan akibat pertambahan permintaan dan pertambahan pendapatan. B.
autonomous investment atau investasi otonom. Autonomous investment adalah investasi yang dilaksanakan secara bebas. Artinya, investasi itu diadakan bukan karena pertambahan permintaan secara efektif. 2. Bentuk-bentuk kegiatan investasi. Menurut Senduk tahun 2004, produk-produk investasi yang tersedia di pasaran yaitu sebagai berikut. A. Tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, kita akan mendapatkan suku bunga tertentu. B. Deposito di bank. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. C. Saham. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. D. Reksadana. Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat asing. Investasi dalam mata uang asing ini lebih berisiko dibandingkan dengan investasi lain. F. Properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. G. Barang-barang koleksi. Barang-barang koleksi berupa perangko, lukisan, barang antik, cincin, keris, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut yang dapat membeli dengan harga yang cukup tinggi. H. Emas. Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara. Selain itu, harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. I. Obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Selain itu, seperti saham, kepemilikan obligasi dapat pula dijual kepada pihak lain. Adapun keunggulan dan kekurangan setiap investasi yaitu sebagai berikut. A. Produk perbankan. 1. Tabungan. Tabungan digunakan untuk menyimpan dana nasabah dengan likuiditas tinggi dan kemudahan transaksi. Kekurangan, suku bunga sangat rendah, di bawah inflasi, dan bunga kena pajak 20%. 2. Rekening koran atau change giro. Digunakan untuk transaksi keuangan oleh perusahaan dan perseorangan, memiliki likuiditas tinggi, kemudahan pembayaran non-tunai, serta dijamin pemerintah. Kekurangan, tidak ada bunga, hanya jasa giro sangat rendah, dan bunga kena pajak 20%. 3. Deposito berjangka. Digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dengan suku bunga lebih tinggi. Dapat dijaminkan, likuiditas cukup tinggi, dan dijamin pemerintah. Kekurangan, terkena penalti jika diambil sebelum jatuh tempo dan bunga kena pajak 20%. Kesimpulan, produk perbankan tidak sesuai sebagai alat investasi karena bunganya berada di bawah tingkat inflasi. Kelebihan produk perbankan, likuiditas tinggi, kemudahan bertransaksi, dan jaminan pemerintah. Bank ideal digunakan untuk transaksi dan penempatan dana darurat atau emergency fund. 3. Tipe investasi. Tipe investasi menurut Usman Samiaji tahun 1998 terdiri dari 4 tipe. A. ACE Rupiah Equity Fund. Mayoritas saham, hasil tinggi, risiko tinggi. B. AC Rupiah Managed Fund. Kombinasi saham, penempatan tetap, dan pasar uang. Hasil optimal, risiko sedang dan tinggi. C. ACE Rupiah Stable Fund. Mayoritas pendapatan tetap, hasil stabil, risiko rendah sedang. D. ACE US Dollar Stable Fund. Pendapatan tetap dan pasar uang dalam dolar Amerika Serikat, hasil stabil, risiko rendah sampai sedang. 4. Model investasi. Ada beberapa model investasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Investasi di negara berkembang.
Risiko investasi negara berkembang dan negara maju. Pada masa mendatang, risiko investasi di negara berkembang diperkirakan lebih rendah dibandingkan negara maju karena pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Pergeseran risiko terjadi akibat rasio utang negara berkembang yang lebih rendah dan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Masalah dalam berinvestasi. 1. Keterbatasan modal. Investasi tidak selalu membutuhkan modal besar karena tersedia pilihan investasi terjangkau seperti reksadana dengan dana awal 100 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. 2. Minimnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan bukan hambatan karena informasi investasi mudah diakses melalui internet dan seminar. 3. Administrasi yang rumit. Saat ini administrasi investasi semakin mudah, salah satunya melalui investasi reksadana yang cukup dibuka melalui rekening bank. Investasi penanaman modal. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Investasi langsung. Investasi langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan mencakup penanaman modal dalam negeri maupun asing dengan keterlibatan langsung pemilik modal dalam pengelolaan usaha. 2. Investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung merupakan penanaman modal jangka pendek melalui transaksi di pasar modal dan pasar uang. Perbedaan investasi langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. A. Pemegang saham tidak memiliki kontrol pengelolaan perseorangan sehari-hari. B. Risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham. C. Kerugian umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. C. Joint venture. Joint venture adalah usaha bersama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan komersial bersama. Menurut Sunaryanti Hartono tahun 1984, joint venture merupakan kerjasama antara modal Indonesia dan modal asing. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam bentuk perseorangan terbatas. Penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Berdasarkan Bab 6 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, PMA dan PMDN wajib berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan PMDN dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan. Pengertian lembaga keuangan dan investasi menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan menghimpun dan menyalurkan dana untuk pembiayaan investasi perusahaan serta kegiatan lainnya. C. Teori pendukung investasi. 1. Teori portofolio. A. Pengertian portofolio. Portofolio merupakan kombinasi aktiva atau sekumpulan investasi untuk mencapai tujuan investasi dan menerapkan prinsip utility maximization. Portofolio dapat berupa aset keuangan seperti saham dan obligasi, serta aset real seperti gedung dan tanah. Teori portofolio mengasumsikan bahwa investor rasional mengharapkan pengembalian yang sebanding dengan risiko yang diterima. Semakin besar risiko investasi, semakin besar tingkat pengembalian yang diharapkan. Dengan demikian, portofolio digunakan untuk menggabungkan berbagai investasi guna memperoleh keuntungan optimal sekaligus mengurangi risiko. Portofolio dan diversifikasi investasi. Portofolio adalah sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda untuk memenuhi tujuan investasi dan mengurangi risiko melalui diversifikasi.
Tujuan portofolio adalah menurunkan risiko bagi pemegangnya. Proses portofolio meliputi tahap tujuan investasi, ekspektasi pasar, membangun portofolio, dan evaluasi kinerja. Diversifikasi dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai aset untuk meminimalkan risiko tanpa mengurangi return yang diharapkan, serta menentukan proporsi dana pada setiap aset dalam portofolio. 3. Investasi pada saham. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi semakin meningkat, salah satunya melalui saham. Saham diminati karena memberikan keuntungan tinggi, namun memiliki risiko besar dan tergolong investasi yang mahal. Membeli saham berarti membeli sebagian kepemilikan perusahaan, sehingga keuntungan dan kerugian dibagi kepada pemegang saham, serta saham dapat diperjualbelikan. Kami investasi pada saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang paling sederhana. Perusahaan yang berinvestasi saham disebut perusahaan induk atau parent company. Sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham disebut perusahaan anak atau subsidiary company. Dan hubungan keduanya disebut afiliasi. Investasi saham adalah pembelian atau kepemilikan saham perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai penyertaan modal, serta keuntungan lain berupa control management yang diperoleh apabila kepemilikan saham mencapai jumlah mayoritas. B. Proses transaksi saham. Saham dijual dalam satuan lot, di mana satu lot berisi 100 lembar saham. Ketentuan ini dibuat untuk memudahkan investor kecil dengan dana terbatas agar tetap dapat berinvestasi dan mendorong pertumbuhan pasar saham. Harga satu lot saham berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung pada kesepakatan pemilik perusahaan. C. Keuntungan dan kerugian investasi saham. Menurut Senduk 2004, investasi dalam saham memiliki keuntungan dan kerugian sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan. Beberapa keuntungan dari investasi saham ini yaitu sebagai berikut. A. Dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai sesuai jumlah saham yang dimiliki. Hak dividen ditentukan berdasarkan cum-det yang ditetapkan dalam RUPS dan dividen dibayarkan ke rekening pemegang saham setelah dipotong pajak. B. Saham bonus. Saham bonus merupakan pembagian saham tambahan kepada pemegang saham tanpa mengurangi kas dan tidak mengubah nilai ekuiditas perusahaan, dengan tujuan menambah jumlah saham beredar. C. Pembagian bonus saham. Pembagian saham bonus didasarkan pada jumlah kepemilikan saham, di mana nilai saham sebelum dan sesudah pembagian tetap sama. Keuntungan dirasakan dalam jangka panjang saat harga saham meningkat. E. Capital gain. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham akibat perusahaan harga pasar dan dapat diperoleh oleh investor jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Investasi saham. A. Tidak mendapatkan dividen. Perusahaan hanya membagikan dividen jika memperoleh keuntungan, sehingga pemegang saham tidak menerima dividen apabila perusahaan mengalami kerugian. B. Capital loss. Kerugian terjadi ketika saham dijual dengan harga lebih rendah dari harga beli. Untuk membatasi kerugian akibat penurunan harga, investor dapat melakukan cut loss. C. Perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Jika perusahaan bangkrut dan dilikuidasi, pemegang saham berada pada posisi terakhir setelah kreditor dan pemegang obligasi. D. Saham di delisting dari bursa. Saham dapat dikeluarkan dari bursa akibat kinerja perusahaan yang buruk atau alasan tertentu. Delisting karena go private tidak merugikan investor karena adanya buyback saham. E. Saham disuspend. Jika saham disuspend, investor tidak dapat memperdagangkannya sementara waktu. Suspend dilakukan untuk mencegah spekulasi akibat informasi yang belum jelas dan dapat dicabut setelah kondisi dinyatakan aman. D. Proses investasi. Menentukan kebijakan investasi, menetapkan tujuan investasi, tingkat
return dan risiko, jumlah dana yang diinvestasikan, serta preferensi risiko pemodal untuk menentukan pilihan instrumen investasi. 2. Melakukan analisis sekuritas, menilai sekuritas secara individual untuk menentukan sekuritas yang mispriced, melakukan analisis teknikal atau fundamental, serta memilih sekuritas harga wajar berdasarkan preferensi risiko dan kebutuhan kas. 3. Membentuk portofolio, memilih aset dan menentukan proporsi dana pada setiap sekuritas guna meminimal risiko dan memperoleh return yang optimal. 4. Merevisi portofolio, melakukan perubahan portofolio dengan menambah atau mengurangi sekuritas yang dinilai menarik atau tidak menarik. 5. Evaluasi kinerja portofolio, membandingkan return dan risiko portofolio dengan portofolio acuan atau pasar atau benchmark. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.